Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Elvani. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AKMSI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis audit. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja prosedur audit itu, ada baiknya kita semua mengetahui jenis-jenis audit yang umum ditemui. Nah, jenis audit berdasarkan pemeriksaannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada audit eksternal. Nah, audit yang dilakukan oleh pihak luar untuk membantu menghilangkan bias dalam meninjau keadaan keuangan perusahaan. Audit eksternal membantu para stakeholder untuk membuat analisa dan keputusan yang tepat terkait dengan perusahaan yang diauditnya. Ketika audit dilakukan oleh pihak ketiga, opini yang dihasilkan dari audit keuangan maupun sistem internal perusahaan dapat dinilai jujur dan tidak mempengaruhi hubungan kerja sehari-hari di perusahaan. Audit internal. Yang kedua ada audit internal. Audit internal dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tempat mereka melakukan audit. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya internal untuk mengaudit, bisa menggunakan jasa konsultan auditor. Tujuannya dari audit internal ini adalah untuk memastikan kepatuhan hukum dan peraturan untuk menjaga pelaporan keuangan dan pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu. Bagi manajemen, ini juga memberi manfaat karena bisa mengetahui kelemahan dalam kontrol internal atau pelaporan keuangan sebelum ditinjau oleh auditor eksternal. Nah, next pembahasan selanjutnya yaitu prosedur audit. Prosedur audit merupakan instruksi detail untuk mengumpulkan bukti yang perlu diperoleh pada saat proses audit. Sebelum masuk ke prosedur utama audit, auditor dan klien melakukan perjanjian dan kesepakatan selama proses audit. Kontrak ini berbentuk surat yang ditandatangani oleh klien. Selanjutnya, auditor membuat perencanaan audit secara keseluruhan yang meliputi jadwal audit, jenis pengujian yang akan dilakukan, dan dokumen serta bukti yang akan diperlukan. Tahapan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor terdiri dari yang pertama ada inspeksi atau inspection. Nah, pada tahapan ini auditor melakukan inspeksi pada dokumen-dokumen atau kondisi fisik yang dibutuhkan dalam proses audit sehingga auditor bisa memastikan keaslian dokumen. Nah, contoh inspeksi pada kondisi fisik adalah aktiva tetap. Inspeksi diperoleh dari keberadaan dan keadaan fisik aktiva yang diaudit. Auditor berhak meminta dokumen dari perusahaan yang dibutuhkan dalam proses audit. Nah, yang kedua ada pengamatan atau observation. Auditor mengobservasi atau melihat langsung pelaksanaan kegiatan di perusahaan atau organisasi yang akan diaudit, yang mencakup lingkungan internal dan eksternalnya, proses dan operasi bisnis, manajerial, strategis, dan objektif, serta kinerja klien. Antara satu perusahaan dan perusahaan lain memiliki sistem atau manajemen yang berbeda sehingga auditor perlu memahaminya terlebih dahulu. Proses observasi ini dilakukan secara random, bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Contoh observasi antara lain perhitungan stok fisik dan cara penyimpanan kas. Objek yang diobservasi adalah proses, prosedur, dan karyawan perusahaan atau organisasi. Nah, next yang selanjutnya ada prosedur audit yang ketiga yaitu konfirmasi atau confirmation. Bentuk penyelidikan yang nanti auditor akan mendapatkan informasi atau data secara langsung dari pihak ketiga yang independen untuk proses audit selanjutnya. Nah, yang keempat ada permintaan keterangan atau inquiry. Pada tahap ini, auditor akan meminta informasi atau keterangan secara lisan dari pihak yang laporan atau kinerja audit. Tahapan ini termasuk dalam jenis pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian atau test of control dilakukan ketika auditor membutuhkan bukti yang memadai untuk membantu penilaian auditor. Bukti yang dihasilkan berupa lisan dan dokumenter, contohnya pada permintaan keterangan pada stok lama di gudang. Nah, yang kelima ada penelusuran atau tracking. Tahapan prosedur audit selanjutnya adalah tracking.
Auditor menelusuri informasi dari data dicatat dalam dokumen dan dilanjutkan dengan melacak bagaimana data tersebut diolah dalam proses akuntansi. Ini termasuk dalam jenis pengujian substansi atau substansi test of transaction yang bertujuan untuk memastikan transaksi yang tercatat sudah tepat dan benar. Nah, contoh prosedur tracking ini adalah pemeriksaan transaksi penjualan yang diawali dengan memeriksa surat order dari customer, kemudian surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan akun piutang usaha. Nah, ada yang ketujuh, yaitu perhitungan atau accounting. Tahap ini meliputi perhitungan bukti fisik terhadap sumber daya informasi dan pertanggungjawaban semua dokumen yang ada. Nah, auditor juga melakukan pengujian terhadap penilaian dan alokasi pernyataan keuangan. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada scanning. Nah, dokumen dipahami secara cepat untuk mengetahui unsur-unsur yang tidak wajar dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan mendalam. Nah, yang ke-9 ada pelaksanaan ulang atau reperforming. Pada prosedur ini, auditor melakukan pengulangan kegiatan yang berupa perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh kliennya. Contohnya, perhitungan ulang jumlah total di jurnal, biaya depresiasi, biaya bunga utang, dan penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Auditor mengevaluasi informasi keuangan dengan analisis tren dan rasio antara data satu dengan data yang lain. Data yang dievaluasi meliputi data keuangan dan data yang bukan berkaitan dengan keuangan. Nah, hasil evaluasi ini merupakan informasi tersebut akan dibandingkan dengan catatan klien, apakah wajar atau tidak. Nah, jika ditemukan informasi yang tidak wajar, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendalam. Nah, yang ke-10 ada pelaporan hasil audit. Setelah auditor melakukan penyelidikan dan pengujian, auditor akan mendapatkan hasil dari proses audit dan perlu dilakukan pengecekan ulang agar hasilnya sesuai dengan informasi yang diperoleh. Nah, hasil audit ini kemudian diberikan kepada perusahaan yang diaudit apakah ada kecurangan, kegiatan ilegal, atau kontrol internal yang kurang efektif. Nah, dalam audit laporan keuangan, auditor akan menerbitkan laporan yang menyatakan opini apakah laporan keuangan perusahaan sudah dibuat sesuai standar akuntansi atau tidak. Apabila dalam hasil audit ditemukan ketidakwajaran, ini menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan tersebut. Perusahaan akan diberikan waktu untuk memperbaiki hasil audit dalam periode waktu yang ditentukan. Periode waktunya tergantung jenis audit yang dilakukan, bisa 2 minggu atau lebih. Nah, jika dalam periode tersebut ada perbaikan dari ketidakwajaran perusahaan, ini bisa mengubah hasil akhir audit. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang bukti audit. Auditor memerlukan bukti audit sebagai landasan dalam menentukan opini dari laporan keuangan perusahaan kliennya. Bukti audit dikumpulkan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Bukti audit yang diperoleh bisa meyakinkan atau tidak berdasarkan 2 aspek, yaitu yang pertama kelayakan bukti audit atau appropriateness of evidence, dan kecukupan yaitu atau sufficiency. Nah, yang selanjutnya ada opini audit. Opini auditor dibuat dalam laporan tertulis berupa laporan audit yang berisi pernyataan auditor secara jelas mengenai sifat pemeriksaan yang dilakukan dan batas tanggung jawabnya. Ada 5 opini audit, yaitu antara lain yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat pendapat tidak wajar. Dan yang kelima pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebenarnya opini audit ini lebih dari 5, tapi yang saya cantumkan hanya 5 sebagai contoh saja. Nah, baik teman-teman, selanjutnya setelah membahas keseluruhan, saya akan membacakan kesimpulannya.
Nah, audit sangat diperlukan apabila sebuah perusahaan atau organisasi ingin memiliki integritas dan kredibilitas di mata publik. Auditor sebagai akuntan yang tersertifikasi memiliki beberapa prosedur ketika melakukan proses audit. Proses audit tersebut meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang, dan laporan hasil audit. Nah, dalam proses audit keuangan, auditor akan mengecek laporan keuangan perusahaan apakah sudah memenuhi standar akuntansi yang berlaku atau belum. Next, selanjutnya ada teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Auditing Technique. Teknik audit berbantuan komputer atau biasanya disingkat dengan TABK atau Computer Assisted Audit Technique, TOS atau yang disingkat CAATT, adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. Dengan kata lain, TABK merupakan perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji, baik secara langsung maupun tidak langsung, logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data. Nah, dalam standar profesional akuntan publik juga ditekankan perlunya pemahaman auditor dalam pemeriksaan sebuah sistem akuntansi berbasis komputer. Teknik ini dikenal dengan teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique. Penggunaan TABK atau CAATS akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk itu, mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit sistem informasi. Nah, persiapan auditor sistem informasi untuk memiliki keahlian tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk dapat melakukan tugas sebuah audit sistem informasi. Sebenarnya, selain software ACL, ada juga software lainnya seperti EDIA, CA Pengaudit Plus, Monarch Software, dan banyak lagi lainnya. Tetapi kebanyakan fungsinya sama, yaitu data interrogating, yaitu pengolahan database untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, auditor harus menyadari bahwa penggunaan TABK dalam keadaan tertentu dapat mengharuskan dimilikinya jauh lebih banyak pengetahuan komputer dibandingkan dengan yang dimilikinya dalam keadaan lain. Auditor juga harus mempertimbangkan kesesuaian fasilitas komputer dan sistem proses berbasis komputer yang diperlukan untuk dijadikan pertimbangan auditor merancang penggunaan TABK atas entitas auditnya, sehingga auditor memiliki beberapa harapan yang masuk akal agar TABK dapat digunakan saat pelaksanaan audit. Banyak sistem terkomputerisasi dalam melaksanakan tugas tertentu tidak menghasilkan bukti yang dapat dilihat, sehingga dalam keadaan ini tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan pengujian secara manual. Next, selanjutnya ada kegiatan yang dapat dilakukan dengan TABK, antara lain yang pertama, audit sampling. Komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. Simulasi komputer digunakan dalam melihat software yang dimiliki oleh klien. Yang ketiga, pengumpulan data yang akan diuji. Yang keempat, penelaahan analisis. Yang kelima, penyusunan kertas kerja pemeriksa. Yang keenam, kalkulasi pembandingan dan manipulasi data. Yang ketujuh, kalkulasi telaah analisis. Yang kedelapan, informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Yang kesembilan, korespondensi audit standar. Yang kesepuluh, pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Nah, yang ke-11 pemeriksaan rumus proses bisnis. Yang ke-12 membandingkan integritas data. Yang ke-13 ikhtisar sort merge split ratio untuk analisis data. Yang ke-14 membandingkan data antar
berbagai prosedur audit yang dilakukan. Nah, berikut saya berikan contoh alat bantu software yang penulis Nah, next selanjutnya saya bantu untuk memberikan beberapa contoh alat bantu atau software yang umum digunakan untuk TABK. Nah, yang pertama ada Generalist Audit Software atau yang disingkat ACL, IDEA, SAS, SAM, Arbut Analyzer. Nah, yang kedua ada Spreadsheet Application. Ada Microsoft Excel, Lotus 123, ada Quadro Pro, ada OpenOffice. Yang ketiga ada Database Management System, Microsoft Access, VisualFox Pro, Lotus Approx, SQL, dan yang terakhir Oracle. Nah, yang keempat ada Query and Reporting Application, ada MS Query dan Crystal Report. Nah, efektivitas dan efisiensi prosedur audit dapat ditingkatkan melalui penggunaan TABK dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Contohnya, pertama, ada beberapa transaksi dapat diuji lebih efektif untuk tingkat biaya yang sama dengan menggunakan komputer untuk memeriksa semua atau lebih banyak transaksi dibandingkan dengan jika dilaksanakan secara manual. Yang kedua, dalam penerapan prosedur analitik transaksi atau saldo akun dapat direview dan dicetak laporannya untuk pos-pos yang tidak biasa dengan cara yang lebih efisien dengan menggunakan komputer bila dibandingkan dengan secara manual. Yang ketiga, penggunaan TABK dapat membuat prosedur pengujian substansi tambahan lebih efisiensi daripada jika auditor meletakkan kepercayaan atas pengendalian dan pengujian pengendalian yang bersangkutan dengan kliennya. Baik teman-teman, itulah tadi hasil presentasi ujian akhir semester dari mata kuliah auditing 1 dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.